Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Rahmawati, dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2, kelas PAI 2C dengan NIM 0101240104. Saya di sini guna memenuhi tugas video mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Sekarang saya akan membahas singkat ya, mungkin bisa disebut dari kesimpulan semuanya. Itu dari materi definisi pengantar ilmu pendidikan Islam. IP ini adalah konsep dasar atau studi awal ya, yang membahas prinsip konsep atau dasar-dasar pendidikan dalam Islam gitu. Nah, dan itu tuh mengkaji proses pembelajaran atau misalkan pembentukan manusia yang dia itu seimbang secara spiritualnya gitu. Dan IP juga ada beberapa ruang lingkupnya gitu. Ruang lingkupnya ya mencangkup misalkan hakikat pendidikan Islam atau tujuan dan konsep-konsep dasarnya ya, dan misalkan komponen pembelajaran pendidikan Islam itu seperti apa. Dan di IP ini ada studi Islam yang meliputinya, maksudnya ada beberapa pembelajaran studi awal yang meliputinya, itu seperti misal contohnya teologi Islam, psikologi pendidikan Islam, terus pendidikan umum seperti matematika, biologi, terus juga dengan filsafat. Jadi IP ini itu adalah konsep utama ya, bisa dibilang itu tuh suatu tujuan atau konsep-konsep dasar yang mengkaji pembentukan manusia yang seimbang dan dengan spiritual gitu. Nah, ini itu adalah pentingnya karena di dalam pembelajaran ilmu pendidikan Islam juga kita harus mengetahui untuk tujuan dan dasar-dasar konsep dalam pendidikan agama Islam. Materi selanjutnya itu materi pertemuan kedua tentang landasan filosofi. Nah, landasan filosofi pendidikan Islam ini itu adalah merupakan dasar ya, yang mendasari seluruh konsep, tujuan misalkan dan pendidikan Islam yang dalam Islam gitu. Nah, di sini juga ada misalkan filsafat pendidikan Islam ya. Filsafat pendidikan Islam ini ia berakar pada nilai-nilai misalkan tauhid dan wahyu dari Allah, misalkan seperti Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Terus juga yang menekankan yang menekankan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, bertakwa, dan bertanggung jawab secara spiritual dengan adanya kesosialan dalam kehidupan ya gitu. Terus juga pendidikan Islam itu dia tidak hanya fokus pada pengembangan akal. Jadi pengembangan akal ataupun dengan keterampilan ya gitu, tetapi juga dengan pembinaan hati dan moralitas gitu, moralitas yang baik gitu, dengan pendidikan holistik misalkan ya gitu. Terus landasan filosofi ini dia menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki proses atau seimbang untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat gitu. Terus landasan filosofi ini juga dia menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak bebas nilai gitu. Jadi melakukan terikat pada prinsip-prinsip ketuhanan juga, kemanusiaan dan keseimbangan hidup kita. Jadi landasan filosofi pendidikan Islam merupakan dasar dari pemikiran ya, yang mendasari seluruh konsep dari tujuan atau praktik pendidikan dalam Islam. Mungkin segitu aja dari materi yang kedua. Materi selanjutnya yaitu materi pertemuan ketiga tentang sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam itu berkembang dari
pada abad Rasulullah ya, yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu yang dia tuh telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW sebagai bagian integral atau integralnya dari dakwah gitu. Nah, pada masa Nabi juga pendidikan ini bersifat sederhana ya, namun sangat fundamental, bahasanya tuh fundamental dan berbasis pada wahyu gitu, pada wahyu Allah kepada nabi-nabi gitu, dan dilakukan di tempat-tempat seperti Masjid Nabawi gitu. Terus juga perkembangan pesat pada perkembangan sejarah pendidikan Islam itu terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin ya, dan dinasti Umayyah kalau nggak salah, dinasti pada Bani Umayyah kalau nggak salah ya. Terus hingga saat ini gitu, yang ditandai dengan munculnya sebagai formal gitu ya, sebagai formal seperti madrasah gitu ya, madrasah, terus atau misalkan seperti Universitas Islam gitu. Nah, terus juga kurikulum ini juga berkembang ya, berkembangnya itu meliputi ilmu agama dan misalkan ilmu umum juga ya, seperti yang tadi saya bilang itu ada filsafat, terus ada matematika misalkan, terus juga ada kedokteran juga ya gitu. Nah, ini itu menunjukkan integrasi iman dan ilmu gitu. Jadi pendidikan agama Islam ini juga dia mengalami tantangan ya, yang penyesuaiannya mungkin di masa kolonial hingga era modern sekarang tuh mungkin jauh berbeda gitu. Namun tetap mempertahankannya juga nilai-nilai dasarnya daripada zaman masa Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke materi selanjutnya, itu pendidikan Islam itu perkembangan pendidikan Islam itu dia berkembang sejak abad ke-7 ya, abad ke-7 hingga sekarang ini, dan berperan penting dalam pembentukan identitas, misalkan budaya dan moral masyarakat ya, masyarakat Indonesia gitu. Pendidikan Islam awalnya itu dia berlangsung secara informal melalui dakwah para ulama ya, para ulama dan penyebar Islam seperti wali, terus melalui pesantren, masjid dan surau ya, bahasa dulu tuh surau gitu. Pada masa kolonial itu perkembangan sejak masuknya Islam pada abad ke-7 itu Islam mengalami tantangan ya dalam sistem pendidikan itu gitu, dalam sistem pendidikan yang sekuler, namun dia tuh tetap bertahan dan beradaptasi dengan munculnya lembaga seperti misalnya pesantren modern, madrasah dan sekolah-sekolah Islam yang ada di Indonesia gitu, yang ada dalam pendidikan ini. Terus dia itu menunjukkan respon aktif umat Islam terhadap perubahan zamannya, zaman ke zaman gitu ya. Jadi setelah kemerdekaan itu pendidikan Islam semakin diakui, jadi adanya perkembangan gitu, semakin diakui dalam sistem pendidikan agama Islam. Materi selanjutnya itu dalam perspektif pendidikan Islam ya. Jadi proses pendidikan Islam yang tidak terbatas gitu, jadi dia tuh tidak terbatas pada ruang kelas atau lembaga resmi gitu, tetapi berlangsungnya sepanjang hayat melalui 3 jalur. Jadi ada 3 jalur. Yang pertama itu pendidikan formal yang merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang gitu. Yang kedua ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini diselenggarakan di luar jalur formal seperti contohnya pesantren gitu ya. Terus yang ketiga juga ada pendidikan informal, yaitu dia terjadi secara alami gitu ya, dalam keluarga dan lingkungan masyarakat gitu. Jadi dalam Islam itu seperti keluarga adalah madrasah pertama bagi anak-anak ya, rumahan begitu. Jadi dalam perspektif pendidikan agama Islam itu mencakup 3 jalur tadi, yaitu pendidikan formal, non formal dan informal.
Lanjut, materi selanjutnya ya, materi keenam itu ada tentang sistem pendidikan Islam tradisional ya. Jadi sistem pendidikan Islam tradisional itu adalah model pendidikan ya yang berkembang sejak saat masuknya Islam ke wilayah pembelajaran, ke wilayah tertentu ya dalam pembelajarannya, termasuk Indonesia ini, termasuk ke Indonesia, dan berakar kuat pada nilai-nilai keagamaan, misal ketuhanan atau misalkan budaya lokal, serta metode pembelajarannya itu dia itu tidak klasik gitu ya. Jadi ciri khas utama sistem ini adalah hubungan erat antara guru dan muridnya gitu. Jadi pendekatannya itu sangat kuat dan pada adab dan akhlaknya juga gitu, serta penggunaan metode hafalan atau misalkan pembelajarannya itu dia tuh tetap muka langsung gitu ya, tetap muka langsung, dan sanad keilmuannya tuh juga berbeda. Jadi lembaga-lembaga seperti contohnya pesantren atau di Indonesia ini banyak ya pesantren, mau modern mau tradisional, dia masih beda-beda lah dalam pembelajarannya gitu. Jadi sistem pendidikan Islam tradisional itu adalah model pendidikan yang emang dia itu berkembang sejak awal masuknya Islam ke wilayah tertentu gitu, ke wilayah tertentu. Contohnya seperti ke Indonesia ini ya, udah banyak banget perkembangan dari yang misalkan pesantren tradisional sekarang sudah menjadi modern gitu. Jadi benar-benar ada perkembangan dari zaman ke zaman sampai sekarang gitu. Dan ini tuh meskipun walaupun bersifat tradisional, tapi sistem ini juga terbukti terhadap perubahan zaman gitu, perubahan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai pada pendidikan agama Islam gitu ya. Lanjut ke materi pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7, ada tentang sistem pendidikan modern. Nah, tadi sistem pendidikan tradisional, dan sekarang yang terakhir itu sistem pendidikan modern. Itu adalah sistem pendidikan modern ini itu adalah pendidikan atau misalkan bentuk pengembangan dari sistem tradisional yang mengadopsi struktur metode dari kurikulum pendidikan modern, namun tetap berlandasan pada nilai-nilai ajaran Islam. Jadi nggak jauh, jadi emang benar-benar dari ajaran Islam gitu langsung gitu, tidak dari itulah makanya. Terus juga penggunaan teknologinya juga, terus pendekatan ilmiahnya juga. Kalau tadi lebih pendekatan ke guru dan muridnya, ini pendekatan ilmiahnya yang kuat. Dan sistemnya itu klasik, kadang kelas berjenjang gitu, kelasnya berjenjang. Terus juga kurikulumnya itu integral ya, jadi agama dan umum juga ada gitu, serta administrasi yang teratas. Jadi sekarang itu, pada zaman sekarang itu kayak seperti pesantren-pesantren yang modern atau pembelajaran baru itu dari administrasi itu teratas. Jadi ada tingkatan-tingkatannya juga, karena mungkin dari akreditasi sekolah atau pembelajaran sekolah atau lain-lain gitu ya. Jadi sudah banyak berkembang dari yang tradisional menjadi modern gitu pada saat ini gitu. Pendidikan Islam modern juga lahir sebagai respon terhadap tantangan ya. Jadi tantangan zaman yang dimana zaman ke zaman itu semakin berbeda ya, termasuk kolonialisme pada zaman dulu gitu ya. Terus juga kemajuan ilmu pengetahuan dan globalisasi. Pada saat ini lembaga seperti madrasah modern ya, sekolah Islam terpadu gitu, jadi lebih meningkat dari yang seperti dulu gitu, yang masih tradisional gitu ya. Dan misalkan perguruan tinggi agama Islam gitu ya, itu menjadi contohnya sistem dalam pendidikan Islam modern ini gitu. Jadi meskipun bersifat modern tadi ya, seperti tradisional itu, dia itu tetap bertahan membentuk manusia yang beriman. Jadi tetap aja, maupun tradisional mau modern, tetap aja di sana dikembangkan bahwa kita itu untuk menjadi manusia yang beriman dalam hal pendidikan ya gitu, beriman, terus berilmu, dan tentunya berakhlak yang mulia gitu. Jadi dengan keseimbangan antara spiritual dan kompetensi duniawinya gitu ada. Jadi mau tradisional mau modern sama aja, kita membentuk rasa
di sana membentuk rasa keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah itu emang dikembangkan di sana gitu. Jadi enggak tradisional modern juga sama, tetap nilai-nilai dasarnya itu dia menjadi orang yang bertakwa ya kepada Allah, dan juga tidak jauh dari ilmu-ilmu Islam. Mungkin segitu dari materi ketujuh. Saya Evi Rahmawati, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak lupa dalam menyampaikan materi ataupun kurang tepat ya kepada dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Saya atas nama Evi Rahmawati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala itimikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.